yang mempengaruhi peranan manusia dalam dunia. Jadi kalau dia tragis berarti pesimis, tidak optimis. Jadi hidup ini yang mereka nikmati itu diantaranya adalah hal-hal yang sifatnya kesengsaraan hidup. Makanya di dalam peradaban barat masuklah nanti dalam novel-novel. Novel itu banyak yang cengeng. Oh, Romeo dan Juliet misalnya. Itu kesengsaraan itu. Apanya yang happy ending nggak ada di situ. Sengsara. Nanti ada lagi yang sifat bunuh diri dan lain sebagainya. Ada yang minum racun. Itu dalam film. Karena itu sebagai dasar hidup orang barat. Nah, di dalam Islam kan bunuh diri haram, bunuh orang lain haram. Bahkan ayatnya jelas. Siapa yang membunuh satu orang dianggap membunuh manusia satu bumi ini. Itu bahayanya membunuh itu. Makanya diantara dosa besar kan membunuh. Termasuk bunuh diri. Dalam orang barat itu gak ada hukumnya. Kenapa dia bunuh diri? Enggak, dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan itu. Wah, gimana? Kita masih ada akhirat. Jadi itu diantara yang mendasari peradaban atau kebudayaan barat. Sedari zaman Yunani kuno lagi, kita lihat bahwa bangsa-bangsa Yunani itu menganggap tragedi sebagai satu unsur penting kehidupan manusia. Coba lihat itu. Tragedi sebagai unsur penting kehidupan manusia. Bahwa manusia ini merupakan pelakon dalam drama kehidupan dan pahlawan-pahlawannya membayangkan watak yang tragis. Coba sampai ada di Romawi itu, selain di Yunani, di Romawi itu pemujaan kepada dewa itu memasukkan orang ke kandang singa. Iya, ya mati situ, ya mampus itu gitu kira-kira. Bahkan itu tiap tahun dibuat tempatnya sendiri, dimasukkan ke situ. Coba ada pertandingan disebut dengan apa itu? Gelanggang gladiator. Nah, coba lihat itu di apa? Di Spanyol. Apa matador? Itu lain lagi tuh. Ini gladiator. Bunuh-bunuhannya di situ, tempat situ. Itu menjadi bukan tradisi, itu udah pandangan hidup. Kita kan jelas, ayatnya pun jelas, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian memasukkan diri kalian dalam kebinasaan. Ini enggak yang disuruh berantem. Makanya banyak ulama yang dalam tanda petik ya, dalam arti tegas mengharamkan itu mulakamah itu, tinju, rubam, taruhan orang di situ kan. Tapi kalau sudah apa namanya promotornya Don King, yang main adalah Mike Tyson, wah udah kaya raya dah itu. Yang kalah habis, yang menang kaya raya. Yang dilihat petinju. Kita laga ayam jantan aja pun berdosa. Ini kita laga manusia. Coba lihat. Makanya kita sudah kena juga peradaban yang seperti itu. Paham tragedi kehidupan ini disebabkan oleh kehampaan kalbu akan nikmat iman. Itu dia sebabnya. Kalbu kosong hatinya. Apalagi di Jepang, harakiri. Wah. Ada menteri berjanji kemudian pemerintah 2 minggu nggak bisa menepati janjinya, bunuh diri. Kalau silat itu karate. Hah? Kalau silat kan silat itu kan untuk bela diri, bukan untuk bunuh diri. Itu jaga diri. Tapi kalau dia harus jihad pakai silat ya lain cerita. Nggak pun pakai silat, kita harus berantem dengan musuh kan kalau dalam kondisi perang. Kehampaan iman ini adalah akibat dari falsafah penduaan mutlak yang mengikrarkan adanya dua hakikat yang saling bertentangan satu sama lain hingga menimbulkan syak, raguan, serta ketegangan jiwa. Yang disebut batin ya batin sendiri, yang disebut dengan fisik sendiri. Sementara kita tidak bisa dipisahkan antara lahir dan batin. Orang yang sakit zahirnya pasti awalnya sakit batin. Bapak itu kok kasar kali.
tapi hatinya lembut loh. Nggak mungkin lah, mesti itu dari hatinya kan. Masa ada orang ngomong kasar kemudian dia hatinya lemah lembut, dan sebaliknya. Kemudian di sini disebut juga keadaan jiwa yang tiada tentram ini mengakibatkan pula perasaan takut dan sedih mengenangkan nasib dirinya. Wah, stres, frustasi. Kita nggak boleh stres ya. Banyak-banyak zikir ya, tilawah Quran, salawat, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan jiwa yang tegang ini jugalah yang menganjurkan orang barat yang mensifatkan kebudayaannya untuk mencari jawaban bagi soal-soal abadi, untuk giat berusaha menyelidik dan mengkaji dan mereka teori-teori baru. Kira-kira teori humanisme itu teori apa tuh? Mereka ingin menemukan konsep manusia yang menurut mereka baik, padahal salah. Humanisme ingin memanusiakan manusia, padahal merusak manusia. Itu kebudayaan barat. Kalau kita sudah jelas ya, kemarin kita singgung tentang insaniatul insan, itu sudah jelas. Misalnya sampai sekarang di Amerika itu kulit hitam itu masih nomor 2. Apa sih itu, apartheid atau apa sih itu. Jadi ketika Barack Obama menjadi presiden itu heboh sekali. Ini kemenangan kulit hitam, kan rasis berarti. Sementara kita itu diciptakan oleh Allah min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Sampai kalau kita lihat sejarahnya di Australia, itu suku aborigin itu adalah suku asli yang dia punya senjata bumerang, lempar balik lagi. Balik bukan kenaan dia ya, tangkap sendiri tuannya kan. Tapi sekarang yang menguasai Australia adalah kulit putih, aslinya orang Indian. Gimana Pak? Bahkan sampai sekarang itu masih ada yang mengatakan orang Papua itu monyet, keturunan monyet. Wah, coba lah. Pasti yang mengatakannya bukan muslim. Karena kalau peradaban muslim tidak seperti itu. Ya manusia, udah jelas-jelas biasanya takut kok keturunan monyet. Berarti kan masih percaya kepada teori Darwin tuh. Karena mereka hitam. Loh, kata Rasulullah, orang yang Arab tidak ada kelebihan dibandingkan yang non-Arab. Orang putih tidak mungkin lebih populer pada orang kulit hitam. Kalau begitu kenapa terjadi kemuliaan Bilal bin Rabah dan sebagainya? Ada Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, ada Salman Al-Farisi. Kalau gitu yang lebih memanusiakan manusia adalah peradaban Islam. Peradaban barat itu bohong, humanisme itu sebenarnya sekuler semua di sini tuh. Menghilangkan unsur-unsur agama. Jadi sampai di sini kita semakin paham kenapa orang barat itu rasis sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Nah, sekarang kan yang masih ribut kan tuh masalah cadar, masalah celana. Jadi kalau lihat jenggot itu mereka melihatnya adalah teroris. Sementara banyak pemain bola berjenggot gak dibilang teroris karena agamanya sebenarnya. Karena nasib kita muslim lah dibilang teroris. Cuma kalau nggak muslim aman. Di Indonesia juga begitu. Nah itu barat, unsur barat seperti itu. Sekuler. Mengemukakan masalah-masalah asal usul alam dan manusia dan lain-lain renungan yang dianggapnya sebagai ilmu pengetahuan, terus madang mencari dengan tiada akhirnya. Makanya kemarin ada istilah itu sebenarnya yang mengatakan itu Hegel. Makanya ada filsafat Hegelian, orang-orang pengikut filsafat Hegel. Dia punya filsafat sejarah. Jadi semuanya punya sejarah sendiri. Kemudian ada namanya proses terus. Istilah dia itu ongoing process. Jadi kebenaran yang mutlak sekarang ketemu belum tentu itu mutlak selamanya. Jangan-jangan tahun depan salah itu. Namanya ongoing process, terus proses. Kalau kita enggak, kita sumber kita wahyu maka mutlak. Bagi mereka enggak ada yang mutlak itu. Semuanya relatif. Nilai relatif. Yang namanya truth itu, kebenaran itu juga relatif. Benar menurut Anda, menurut kami belum tentu. Nah, sekarang kan lagi heboh ada di ini ya. Ini dia pernah
di Raudah setahun Bu. Yang kata orang julukannya Abu Janda Medan. Dia ngejek cadar, istri saya pun saya larang pakai jilbab. Nah sekarang syariat jilbab itu menurut dia itu tidak benar, itu budaya Arab. Dia setahun di sini sekolah, viral tuh, wah ngeri. Jadi sampai yang sudah ada nasnya pun bisa dikatakan nggak benar. Itu loh bahaya kalau udah pengaruh. Nggak sederhana kita melihat filsafat Barat ini. Bahaya, jadi pengaruhnya besar. Karena yang diserang adalah logika. Padahal tidak semua yang logis itu belum bisa jadi benar, enggak. Belum tentu. Logis itu belum tentu bisa diterima oleh ajaran Islam. Misalnya pembagian harta warisan, enaknya kan bagi rata. Anak perempuan. Asobah, apa tuh asobah? Enggak mau itu. Kemudian ya ini kok ada dawil arham, ada dawil furud, ada dawil taksib, apa bagian ini? Udah bagi aja, anakmu 8 bagi rata aja, kenapa banyak harta itu? Karena menurut mereka itu disebut dengan pemerataan. Itulah adil. Makanya di dalam Quran, adil itu tidak sekedar justice, tapi dia terkait dengan di situ ada ihsannya, ada keseimbangan, dan ada hukum-hukum yang lain yang tidak bisa dikesampingkan. Masa Rizakari mitlu hadir saja, dia kira semua kasus Faro itu begitu gitu. Karena enggak. Enak kan jadi laki-laki. Kadang-kadang pun dia jadi asobah. Enggak apa-apa. Nah, ini Barat. Seolah-olah ingin memuliakan manusia, padahal merusak. Jadi hati-hati. Makanya ada disebut dengan humanisme sekuler. Pengembaraan dalam alam pikiran dan renungan yang tiada berakhir ini merupakan semangat kebudayaan Barat. Terus mencari, terus. Kalau kita kan udah ketemu, udah mutlak, ya udah pegang. Mereka enggak, jangan-jangan ini setahun kemudian berubah nih hukumnya. Enggak ada yang berubah. Kalau bergeser mungkin itu pun karena maslahat. Hukum makan babi haram. Dasarnya begitu. Kondisi darurat bisa berubah dia. Makanya disebut dengan murunatul Islam, fleksibilitas Islam. Bukan perubahan Islam, bukan. Makanya ada rukhsah, ada azimah, itu bukan plan Islam, bukan. Karena Allah lebih tahu maslahat manusia. Masa udah mau mati tetap harus makan daging kambing, sementara yang ada adalah ular di tengah hutan. Gimana? Itu enggak ular tangga. Kertas. Kalau kita nggak hajar terus. Ini semangat kebudayaan Barat. Jadi terus mencari itu, artinya nggak ketemu tuh yang mutlak itu, terus bergulir. Yang mutlak ya, apa Islam mereka itu tidak ada yang abadi. Yang abadi ya perubahan itu sendiri loh. Wah, kayak di film-film sinetron itu, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Guys, sok apa? Sok sweet. Kalau menyesatkan. Dan sesungguhnya mereka tiada ingin mengakhirkan pengembaraan itu, justru sebab pengembaraan itu sekurang-kurangnya meringankan beban kekosongan dan kesunyian kalbu. Coba Karl Marx itu gimana ya? Marxisme itu gimana kok bisa dilaga kaum berjuis dengan proletar? Ujung-ujungnya adalah memperbudak manusia, kuasai media, kuasai parlemen, maka agama nggak ada apa-apanya. Karena bagi mereka tahu agama itu semua ajarannya mutlak, sementara akal ini nisbi semua. Nggak bisa sendirian dibiarkan akal itu sesat. Seolah-olah bagai penawar hati jiwa yang tegang. Seakan-akan ketemu ini berubah lagi. Maka kemarin apa istilahnya itu? Istilah filsafatnya adalah falsifikasi. False. Semangat kebudayaan Barat itu membayangkan sesuatu yang menjadi, tetapi tiada juga jadi, namanya becoming. Jadi, tapi nggak jadi juga karena ya becoming terus. Kalau kita kan namanya apa namanya?
Kalau kita kan ada yang mutlak, ada yang nisbi, ada yang sawabit, ada mutaghayyirat. Yang sawabit mana bisa ditaati. Boleh nggak ini dingin nih? Oh, sholat subuh 1 rakaat aja. Iya. Atau kondisi covid nih, nggak usah sholat sama sekali. Ke masjid bahaya, di rumah bahaya. Itu bukan lagi social distancing itu. Itu namanya kebiadaban distancing. Dan inilah yang memang sifat sesuatu yang mengikrarkan hakikat kefanaan dan membatalkan kebakoan, bako. Melainkan kefanaan itulah jua yang bako. Sehebat kan dia. Kalau kita kan ada fana, ada bako. Maka berikut dari sikap dan semangat yang demikian, tentulah pula kepahaman mereka mengenai segala sesuatu yang lain pun akan terpengaruh olehnya. Seperti paham-paham kebudayaan yang memainkan peranan penting dalam masyarakat, khususnya paham-paham pembangunan, perubahan, kemajuan, dan lain-lain sebagainya, yang kini juga sedang menyeluduk ke dalam perbendaharaan pikiran dan renungan masyarakat kita. Itu nanti lebih dalam dijelaskan. Ini ke akhir itu berkaitan dengan itu. Development itu apa? Itu jelas sama Prof. Alatas. Jadi ibarat Prof. Alatas mengatakan begini, Islam itu lahir sudah matur, sudah dewasa. Kalau Barat enggak, ada masa anak-anak, masa lajang, itu perubahannya begitu tuh. Agama malah bisa begitu, makanya mereka sebut dengan evolving religion. Dasar agama yang terus berubah. Kita nggak bisa. Begitu Islam datang, bawa yang mutlak langsung, bawa yang mutaghayyirat langsung, komplit dia. Kalau istilah di ayam penyet itu, porsi komplit. Ada yang porsi murah, porsi komplit. Tapi nisip-nisip lah ya. Iya. Terus perubahan, tidak ada yang berubah dalam Islam. Yang ada zaman itu menyesuaikan. Makanya disebut nanti dalam konteks fikih. Itu ada ijtihad, ada ini. Coba bayangkan kalau ijtihad itu main mutlak. Woi. Sampai ada nanti konsep ulama itu hal yang kudu atau yang qadul ijtihad bil ijtihad. Ya kan? Berbeda lagi. Naam, ada bilang lah. Itu berarti akal itu tetap di frame wahyu. Karena ijtihad pun dasarnya wahyu juga. Yang ketiga apa tuh? Mu'adz bin Jabal kan berangkat itu. Kalau nggak dapat di Quran, aku cari di Sunnah. Nggak dapat di Sunnah, nah gimana? Astaghfiru bi ra'i wala alu. Tapi aku nggak bisa melompati frame yang ada itu, nggak bisa. Pasti ketemu gitu. Yang nggak ketemu itu akal kita masih belum nyampe. Semerangka. Kemajuan, semua ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan ketemu istilah-istilah itu di pelan-pelan dijelaskan sama Prof. Alatas supaya kita tidak terjebak bahwasanya nanti, makanya Prof. Alatas itu kalau di dalam ini ya, di dalam Prologi Umena dalam fisik disebutkan itu Islam itu tidak mengenal klasik, Middle Ages, abad pertengahan, kemudian modern, kemudian postmodern. Sekarang ini masa posmo kita ini. Misalnya kita pakai sendal warnanya putih sama. Ya, kalau bisa yang kiri hijau lah. Kanan putih. Kenapa? Ya, kita menolak kemapanan. Menolak kemapanan itu sudah masuk kosmo. Maka sekarang nanti ada filsafat anti Tuhan, filsafat kematian Tuhan, itu kosmo semua tuh. Maka nanti ada ketemu filsafat nihilism. Tidak ada nilai yang betul-betul mutlak. Nihil semua tuh. Yang mutlak itu adalah ya pemikiran kita ini. Jadi tidak ada, semua nilai dinihilkan. Itu sekarang yang terjadi. Maka ada LGBT, itulah. Nilai-nilai itu sudah tidak ada. Jadi sampai saya baru baca tadi malam, makalah ya, tulisan Ustaz Budi Asari LC itu luar biasa. Itu masanya sekarang ini masa kaum Lut dulu. Sampai ketika 2 orang malaikat datang pun diserbu sama mereka yang sudah biadab itu. Ganteng nih, karena mereka pelaku homoseksual. Ganteng. Kata Nabi Lut ini, ada nggak di antara kalian yang berakal? Rajulun Rasyid. Ada nggak di antara kalian ini yang kok ngeri kali itu? Sekarang pun gitu, ada pesantren waria, nggak ada nggak berakal gitu.
Jadi kata beliau, kita sekarang bisa menangis sebagaimana Nabi Lut dulu menangis. Dan pertanyaan kita mungkin sama sekarang. Ada nggak di antara kalian orang yang berakal? LGBT dibela, yang bela profesor. Oh iya. Bayangkan. Kita di pesantren ini enak-enak aja. Itu pun kadang-kadang ada yang main kuda-kudaan kan? Ya kan? Kan pernah kejadian dulu yang santriwati, hubungan dengan santriwati kan ada. Kita pecat. Itu kalau ada akalnya nggak itu ya? Memang akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu, dan meskipun ayatnya dikasih, mahfuznya dikasih, putra juga begitu. Nah ini. Jadi sekarang ini zamannya zaman seperti ya diantaranya kaum Nabi Lut dulu. Sampai bingung, sampai di dalam ceritanya itu tafsir Mujarrad At-Tabari oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan sampai nangis di hadapan dua malaikat itu Nabi Lut. Malaikat itu yang nangis. Enggak, Nabi Lut. Malu saya kedatangan Nabi Allah, kok kayak gini umatku gitu. Oh iya. Banyak kan masuk dalam rumah, pintu rumah Nabi Lut dorong-dorong itu yang orang pelaku homo itu. Sampai beliau nyerahkan, ini anak perempuanku. Nah, ini kata mereka nggak selera katanya. Coba tengok ayatnya itu, bacanya, masya Allah. Sampai, kalian ada nggak di antara kalian orang yang berakal gitu? Sekarang kejadian. Pembelanya hajah, proses dokter. Nanti ada pembangunan, ada perubahan, change ya, ada change, ada kemajuan. Jadi ini nanti yang dibahas dan beliau selalu masukkan doktrin Islamnya. Islam itu nggak demikian. Memang nanti mungkin setelah ini pernah kita singgung itu walaupun masih jauh. Memang enaknya nanti kita masuk ke Islam and Secularism. Terjemahnya sudah ada kok. Terjemah yang baru yang mantap. Khalif Muhammad dan kawan-kawan itu yang bagus. Itu yang punya itu eloknya kita baca. Nah sampai di sini perenggan ke-9. Sebelum kita lanjut ke perenggan ke-10. Perenggan itu bahasa Malaysia ya. Artinya adalah bisa paragraf, bisa alinea. Perenggan perenggan itu. Saya beruntung kawan saya dulu orang Malaysia di Mesir. Jadi beberapa istilah bisa dipahami. Dapat. Silakan. Saja mungkin. Ya. Jadi tadi salah satu ciri dari postmodern itu adalah menolak kemapanan. Maksudnya gimana nih, Pak? Lupa. Menolak kemapanan itu gimana? Jadi hal-hal yang sifatnya sawabit itu dibongkar. Makanya nanti ada namanya di dalam itu filosof Prancis namanya Jacques Derrida. Itu dia punya teori dekonstruksi. Jadi konstruk itu didekonstruksi, dihancurkan. Jadi bangunan yang sudah mapan tuh dihabis. Makanya orang yang belajar filsafat barat tidak diimbangi filsafat Islam, hancur otaknya, hancur. Makanya seperti Imam Ghazali, dia menyerang filsafat itu dia nggak sembarangan. Banyak orang yang salah paham. Cerdas aja. Sampai ketika itu yang paling gencar di Mesir itu ada Profesor Dr. Atif Al-Iraqi. Dia inilah pembawa paham membangkitkan kembali filsafat Ibn Rushd. Jadi ketika mereka mengatakan ada sebab dan ada musabab, Imam Ghazali sudah melampaui mereka ketika mengatakan belum tentu api itu bisa membakar. Sementara Ibn Rushd masih mengatakan api itu membakar. Kata Imam Ghazali belum tentu. Buktinya kasus Nabi Ibrahim. Mereka bilang, kau pun contohnya itu. Iya, karena api itu jangan dianggap mutlak. Bagi kita itu membakar itu mutlak, bagi Allah relatif. Ya naru guni bar dan wasalaman ala Ibrahim itu kan juga nggak bisa kita pikirkan. Mau lompat ke api unggun, ya naru guni bar wasalaman alaya, ya angus lah, matang terus. Salam Medan. Nggak bisa. Salam. Jadi itu yang kalau istilah dokter itu kita diskusi di grup INSIS, apa yang dilakukan oleh Ibnu Rushd sebenarnya menguatkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Dia tidak sedang membangun filsafat sendiri, dia justru menguatkan filsafat Imam Ghazali.